Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu saya Wirjana Ahmad Jana. Pada konten kesempatan kali ini, topik yang ingin saya sampaikan adalah masalah oli atau pelumas. Oli atau pelumas ini merupakan bagian vital dari mesin, karena mesin membutuhkan oli atau oil ini. Nah, itu mesin apa saja. Tapi yang sering kita keseharian kita yang sering kita ketemu adalah untuk kendaraan bermotor, mobil, dan sarana transportasi lainnya. Jadi oli ini itu fungsinya itu secara umum yang pertama adalah untuk melumaskan bagian-bagian mesin agar di antara komponen-komponen mesin itu tidak terjadi gesekan. Oli ini sebagai perantara di antara komponen mesin sehingga mesin itu selalu awet, terpelihara kondisinya dan juga memperlancar kerja mesin, sirkulasi mesin. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi oli adalah itu sebagai pengurai pembagi panas pada mesin. Jadi di samping untuk melancarkan mesin, dia membagi atau mengurai panas sehingga suhu mesin tidak terlalu mengalami peningkatan yang drastis. Jadi oli ini sebagai pembuang panas di situ. Nah, itu fungsi kedua. Fungsi-fungsi yang lain masih banyak dari oli ini. Namun yang secara umum yang sering kita sebutkan, kita dengar adalah yang dua macam ini. Oli ini ada beberapa macam sesuai bahan baku yang dibikin. Nah, macam pertama itu adalah oli yang berbasis mineral atau yang berbahan dasar mineral. Yang kedua adalah oli sintetik atau sintetis. Yang ketiga adalah oli kolaborasi atau perpaduan antara oli sintetis dan oli mineral. Yang kita bahas pertama adalah oli mineral. Apa itu oli mineral? Oli mineral adalah oli yang dibuat dari bahan baku mineral atau dari bahan baku dasar minyak bumi. Dari beberapa penyulingan, maka oli ini termasuk dari hasil penyulingan minyak bumi itu. Nah, jadi oli mineral ini zaman dulu tuh banyak digunakan oleh orang-orang, oleh masyarakat untuk keperluan mesin, apa itu kendaraan bermotor atau mobil. Karena jumlahnya masih banyak dan mencukupi dan pengguna mesin, pengguna kendaraan itu tidak seberapa. Oli mineral ini juga itu terbagi dari beberapa jenis sesuai fungsi dan manfaatnya. Mulai dari tingkat kekentalannya atau keencerannya, mulai dari bahan kimia yang dilarutkan di dalam oli ini, nah atau penggunaan mesin-mesin yang berskala besar, alat berat dan lain sebagainya misalnya kan, pesawat terbang. Nah, jadi kalau untuk kendaraan keseharian kita itu baik digunakan untuk kopling basah ataupun kopling kering. Nah, kopling basah ini maksudnya kendaraan yang menggunakan kopling manual. Nah, kalau yang kopling kering ini ya biasanya ya matic atau mobil itu udah kopling kering itu. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah apa kelebihan dari pengguna oli mineral ini. Nah, ini ya, ini yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan yang pernah saya coba selama saya punya kendaraan, punya mobil. Nah, jadi kita merasakan sendiri. Jadi kalian juga ya, rekan-rekan juga tidak hanya kita berbicara teori di sini. Ya kita uji coba, kita lakukan eksperimen di situ bagaimana nantinya. Nah, jadi kelebihan pertama dari oli yang berbasis mineral ini adalah itu performa mesin sangat bagus sekali untuk putaran RPM tinggi. Nah, apakah itu untuk akselerasi, kecepatan. Nah, makanya tak jarang uh, oli jenis ini dipergunakan untuk sport. Nah, sport untuk kejuaraan dunia ya, bukan sport yang dipakai untuk kendaraan keseharian. Nah, itu lain lagi ceritanya. Karena apa? Karena oli ini tingkat pengencerannya itu atau tingkat uh, kekentalannya itu tidak mengalami perubahan yang ekstrim. Dia selalu stabil. Makanya pada saat putaran RPM tinggi, apalagi kondisi mesin masih dingin, tidak seberapa, tidak perlu kita memanaskan mesin sehingga oli itu mencair. Jadi yang dibutuhkan itu adalah oli encer pada saat
mesin berputar, apalagi mesin yang masih presisi. Mesin-mesin yang modern saat ini rata-rata mesinnya presisi, rapat gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oli ini tidak mengikuti panas mesin atau induksi mesin. Artinya panas mesin itu tidak mengontak, tidak tidak sama dengan panas oli. Nah, saya pernah itu melakukan uji coba itu, saya pada saat menggantikan oli, zaman dulu ya, masih oli mineral ya, memang benar-benar oli mineral. Saya celupkan tangan jari itu ke dalam oli yang sudah dikeluarkan itu tidak seberapa dengan panas mesin. Ini bukti, fakta ini. Nah, jadi tingkat penguapannya itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang drastis gitu. Jadi penguapannya itu kurang. Nah, itu kelebihan dari oli mineral. Jadi walaupun telat sedikit nggak apa-apa lah kalau ganti oli. Nah, yang ketiga, kelebihan dari oli mineral ini, itu dia bekerja pada ruang mesin atau bersirkulasi pada ruang mesin. Nah, itu. Jadi dia tidak menimbulkan arus listrik atau bias listrik yang kurang bagus. Sehingga kelistrikan yang dihasilkan pada mesin atau panel-panel kelistrikan yang dibutuhkan di situ kerjanya maksimal di situ. Ya, bagus kerjanya. Dan juga tidak menimbulkan radiasi elektronik yang kurang bagus buat kesehatan ya. Nah, apa yang menimbulkan ya kalau kita berkendara itu cepat lelah, cepat letih. Nah, itu. Jadi oli mineral ini mampu meredam itu. Nah, ini sudah saya lakukan uji coba juga ya, tidak hanya sekedar teori di sini. Kalau kita mau mencoba, kalau saya dulu pernah mencoba dengan oli mineral pada saat berjalan jauh gitu ya, jarak yang ditempuh jauh itu tidak terasa gitu, tidak terlalu terasa letih. Nah, kendaraan pun digeber pun enak gitu. Pada saat kecepatan tinggi, akselerasi itu lebih enak, lebih nyaman gitu. Nah, dibanding yang oli-oli yang saat ini, yang sekarang ini ya. Nah, jadi itu kelebihan dari oli mineral di situ. Saya sudah melakukan uji coba, tidak hanya sekedar bicara apa itu radiasi elektroniknya. Itu yang diakibatkan oleh dari sirkulasi oli tadi. Nah, yang selanjutnya kelebihan dari oli mineral ini adalah itu itu sangat bagus sekali untuk kendaraan yang sudah lama atau sudah tua. Jadi karena apa? Karena oli ini apa kekentalannya itu tidak berubah secara ekstrim pada saat suhu tinggi ataupun rendah, dia tetap yang diharapkan pada mesin-mesin yang konvensional, mesin lama itu yang diharapkan adalah kekentalannya yang selalu stabil, tidak mengalami perubahan. Jadi bunyi mesin itu tetap nyaman, tidak terlalu kasar gitu. Nah, itu beberapa kelebihan dari oli mineral, tapi masih banyak lagi beberapa kelebihan yang lain. Tapi ini yang secara umum yang kita lihat dulu ya, yang harus diketahui oleh rekan-rekan semua pengguna pengguna kendaraan bermotor atau pencinta otomotif. Nah, ada juga beberapa kekurangan dari oli yang berbasis mineral ini. Nah, jadi ada beberapa juga, tidak hanya kelebihan. Apa itu yang pertama kekurangannya? Yang pertama adalah karena oli yang berbasis mineral ini sangat susah sekali bahan bakunya didapatkan saat ini. Jadi pabrikan-pabrikan oli atau oil hampir semuanya tidak memproduksi lagi jenis ini. Hampir semuanya tidak ada lagi. Jadi sangat susah didapatkan kecuali ada pesanan-pesanan tertentu dari pabrikan apa misalnya untuk keperluan apa misalnya itu bisa produsen-produsen oli membuat oli yang jenis mineral, benar-benar mineral ini. Nah, yang kedua, dari oli yang berbasis mineral ini kekurangannya adalah oli ini karena bahan bakunya mineral dari kandungan minyak bumi, dari dasar bumi itu banyak mengandung logam-logam yang tidak dibutuhkan oleh mesin, yang sehingga kalau mesin itu apalagi jarang dihidupkan, itu bisa menimbulkan karatan ban mesin. Nah, ada asam di situ yang akhirnya menimbulkan asam, ada sulfur, belerang di situ. Nah, itu yang tidak dibutuhkan oleh mesin yang sehingga mesin itu tidak awet nantinya, tidak tahan lama. Nah, kalau itu oli mineralnya diproduksi yang untuk kalangan menengah ke bawah, tapi mungkin kalau untuk menengah menengah ke atas itu lain lagi ceritanya ya. Mungkin beberapa proses yang lebih detail, lebih cermat sehingga menghasilkan oli mineral yang bagus. Nah, yang ketiga, oli mineral ini kekurangannya itu dia tidak mengikuti induksi panas pada mesin. Nah, tidak mengikuti panas mesin, makanya untuk mengurai panas pada mesin, membagi panas atau mengurangi panas pada mesin itu sangat kurang sehingga panas pada mesin itu tertitik atau tertumpu pada titik tertentu. Nah, sehingga melibatkan mesin itu tidak kurang
kurang bagus lah perawatannya gitu. Apalagi kalau untuk dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah itu, kecuali mesin itu menggunakan pendinginan yang maksimal di situ. Nah ini kekurangan, salah satu kekurangan dari oli mineral ini juga. Nah itu dari kekurangan dari oli mineral. Nah sekarang yang kita bahas yang kedua selanjutnya adalah oli yang berbasis sintetik atau sintetis. Dari katanya sintetik atau sintetis itu adalah definisi maksudnya kalimat ini adalah barang yang bukan aslinya menyerupai aslinya, baik itu bentuknya, fungsinya ataupun manfaatnya. Nah, itu sintetik, sintetis ya. Nah, ini fakta, ini sintetik atau sintetis. Ini barang buatan, barang alternatif. Nah, jadi yang kita bahas adalah oli pada kesempatan ini. Apa itu oli sintetik? Nah, oli sintetik ini adalah oli alternatif yang dibikin dari bahan lain pengganti oli mineral. Karena kenapa? Karena oli bahan baku mineral ini sudah terbatas. Nah, jadi oli sintetik ini itu basis bahan bakunya itu dari tumbuhan. Nah, kalau melihat dari teksturnya yang kita lihat ya, ini fakta. Ini kenyataan ya yang pernah saya lihat ya, yang saya cermati itu teksturnya itu. Kita lihat, kita tidak hanya buta informasi ya. Kita jangan hanya melihat menelan informasi ini oleh sintetik begini-begini. Ya, kita harus melihat, kita harus jeli di situ. Kalau melihat dari tekstur bentuknya itu ya, itu dari bahan baku minyak sawit di situ dibikin. Nah, maka terciptalah oli alternatif ini. Nah, kita boleh berpendapat ya, itu pendapat beda-beda nggak apa-apa, berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Asal tujuannya baik untuk kita semua, berbagi pengetahuan di sini ya. Nah, jadi oli sintetik ini, yaitu ada beberapa jenis juga, tergantung uh, kebutuhan mesin. Baik itu tingkat kekentalan keencerannya ataupun bahan-bahan kimia yang ada dikandung di dalamnya di situ. Nah, itu tergantung pengguna mesin, baik itu untuk kopling basah ataupun kopling kering. Nah, itu oli sintetis. Nah, ada beberapa juga kelebihan dari oli yang berbasis sintetik ini yang harus kita ketahui juga, rekan-rekan ya. Yang pertama ya, oli ini sangat mudah didapatkan dimanapun, mulai dari harga yang murah sampai harga yang tinggi atau harga yang mahal. Di mana-mana ada gitu. Pabrikan-pabrikan oli, produsen-produsen kendaraan bermotor, nah itu sudah memproduksi hampir oli sintetis semuanya saat ini. Nah itu dulu yang pertama. Yang kedua, oli sintetis ini kelebihannya karena dia karakter sifatnya itu mengikuti induksi mesin, panas mesin. Nah saya pernah melakukan uji coba ya, ini bukannya sekedar teori. Saya pengguna oli sintetik. Nah, jadi saat saya penggantian oli pada saat mesin panas, saya tes di situ, saya celupkan jari saya ini ke oli itu, panasnya itu hampir sama dengan panas mesin. Nah itu, jadi dia dengan karakter seperti ini, dia mampu mengurai panas, membagi panas, bahkan membuang panas. Sehingga panas pada mesin itu tidak mengalami peningkatan yang drastis. Jadi mampu menetralisir panas yang berlebih. Nah itu kelebihan oli sintetis. Nah yang ketiga, oli jenis sintetis ini itu karena basisnya itu bahan dari tumbuh-tumbuhan ya, bukan dari mineral minyak bumi, itu tidak mengandung bahan-bahan logam yang berbahaya di situ atau zat-zat yang akan merusak mesin. Nah, seperti apa misalnya logam-logam seperti sulfur, belerang, apa itu zat-zat yang menimbulkan asam biasanya yang menimbulkan karatan pada mesin. Nah, jenis oli sintetik ini itu tidak mengandung itu, aman buat mesin. Nah, itu. Uh, yang selanjutnya, oli sintetis ini kelebihannya juga itu untuk pengguna pemakaian kendaraan keseharian itu sangat bagus, sangat baik di situ. Karena apa? Karena itu tadi karena banyak ada kelebihannya itu. Pertama itu dia mengikuti panas mesin sehingga mampu mengurai panas dan juga dia uh, perubahan suhunya itu menyesuaikan dengan kondisi mesin. Dia pada saat panas dia mengencer, pada saat dia kental mencair. Jadi untuk pengguna iklim yang tropis seperti di negara kita ini cocok sekali menggunakan oli yang berbasis sintetik ini. Nah, jadi untuk keseharian itu sangat bagus dalam jangka waktu pemakaian yang panjang gitu, dalam artian misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam nonstop begitu, itu bagus dia. Karena kemampuan itu menunjang di situ.
Nah, itu beberapa kelebihan dari oli sintetis. Namun masih banyak lagi, namun yang secara umum yang harus kita ketahui hanya cuma itu ya. Nah, ada beberapa kekurangan dari oli yang berbasis sintetik ini. Nah, itu yang harus kita ketahui juga. Kekurangan yang pertama adalah karena oli ini berbasis sintetik, sifat karakter oli ini mengikuti panas mesin. Pada saat dia mencair, pada suhu panas dia mencair, pada saat suhu rendah dia mengalami pengentalan di situ. Makanya kalau untuk putaran RPM tinggi, putaran mesin yang putaran tinggi itu kurang pas. Nah, karena yang diharapkan pada saat putaran tinggi, RPM tinggi, apalagi motor sport, ya mesinnya masih presisi, yang diharapkan keenceran di situ. Nah, kalau kita putar RPM tinggi, tinggi mesin masih belum maksimal memanaskan di situ, karena karakter oli ini seperti itu tadi. Nah, itu kurang bagus untuk performa mesin di situ. Nah, yang kedua, kekurangan dari oli sintetis ini, ya karena dia mengikuti panas mesin, suhu mesin, induksi pada mesin, cenderung tingkat penguapan itu lebih tinggi. Nah, lebih tinggi di situ, walaupun aman dalam skala aman. Makanya dalam penggantian oli ini kita harus yang diharapkan itu adalah secara berkala dan teratur. Jangan sampai terlambat. Nah, itu. Yang ketiga, kekurangannya dari oli yang berbasis sintetis ini, itu dia oli ini kalau dia bekerja atau bersirkulasi pada ruang mesin, nah ini bukan hanya sekedar teori ya, ini praktek. Nah, jadi saya pengguna oli sintetis. Nah, dia mengeluarkan radiasi elektronik di situ, mengeluarkan bias kelistrikan yang kurang bagus. Karena di dalam komponen mesin di situ ada ya arus negatif namanya. Nah, sama dengan kontak bodi di situ ya kalau jenis-jenis sepeda motor atau mobil di situ. Nah, menimbulkan radiasi yang sehingga kurang bagus, kurang maksimal kelistrikan yang dihasilkan pada mesin di situ. Juga secara kesehatan itu kurang bagus. Stamina mungkin ya menurun, cepat lelah di situ. Nah, ini sudah saya buktikan gitu. Pada saat saya perjalanan jauh dulu, perjalanan yang berjam-jam terasa betul letihnya, lelahnya gitu. Dibanding dengan menggunakan oli mineral. Ini fakta ini ya, ini fakta. Tidak hanya bicara dengan teori yang tidak jelas, hanya sekedar membaca yang kita jadi. Ini saya membuktikan pengalaman saya ini. Nah, itu. Yang selanjutnya kekurangan dari oli sintetik ini itu karena bahan bakunya sintetis atau sintetik itu kurang bagus kalau digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang jadul atau kendaraan konvensional yang lama. Karena apa? Kendaraan-kendaraan yang sudah lama itu membutuhkan oli yang kental di situ. Nah, karena apa? Karena kalau dia pada saat mesin sudah panas, oli ini mudah mencair dia. Nah, kekentalan itu berubah. Nah, yang diharapkan itu harus tetap. Nah, sehingga mesin itu kalau sudah panas, dia bunyinya agak kasar di situ. Agak kasar. Nah, itu. Juga kekurangannya ya, yang terakhir ini ya, yang kelima ini. Nah, ini kekurangannya juga salah satunya kalau untuk digunakan untuk di beriklim dingin ya, seperti di Eropa, yang suhunya itu mungkin minus derajat, itu kurang pas juga. Karena oli ini mengental, yang dibutuhkan itu kan yang mencair, apalagi mesinnya presisi. Karena pada saat mesin bekerja itu, oli itu tidak seberapa mencair di situ. Nah, itu beberapa kekurangan dari oli yang berbasis sintetik atau sintetis ini. Tapi masih banyak yang lain-lainnya. Cuma yang harus kita ketahui, ya cuman itu dulu ya. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah oli kombinasi atau kolaborasi antara oli mineral dan oli sintetis atau sintetik. Nah, jadi oli ini dibikin untuk menutupi kekurangan dari oli ini. Kekurangan dari keduanya ini. Maka dibikinlah oli semi. Nah, semi sintetik atau semi mineral. Nah, kandungannya itu bisa 50% oli mineral, 50% oli sintetis. Atau misalnya 70% oli sintetis, 30% oli mineral. Jadi dikolaborasikan jadi satu oli ini. Nah, jadi digabungkan gitu untuk menutupi kekurangan dari oli keduanya ini. Nah, jadi itu ya. Nah, di depan saya ini ada merek oli. Oli ternama juga ya. Saya bukan mengendorse produk tertentu. Ini ada oli Motul. Motul. Jadi ini ada dua macam untuk kopling basah dan untuk kopling kering. Nah, jadi oli ini adalah oli semi. Memang betul-betul semi kalau melihat dari tekstur bentuknya itu memang oli semi ini.
Saya senang memakai oli semi ini untuk kenyamanan berkendara gitu. Apa untuk perubahan rasa gitu ya, saya gunakan oli motol ini. Nah, tapi kalau saya sarankan kepada rekan-rekan semuanya, kalau motor atau mobilnya masih baru, masih presisi, nah, jangan gunakan oli yang eksternal, gunakan oli yang sesuai rekomendasi pabrik. Karena rekomendasi pabrik itu sudah mengikuti, sudah melalui uji coba mesin. Tapi kalau sudah kendaraan yang berumur, mungkin ya berumur 6 bulan, 1 tahun, kalau untuk mengubah rasa, ya boleh aja kita gunakan oli eksternal untuk merubah rasa atau kenyamanan itu. Terakhir, saya sarankan gantilah oli secara berkala sesuai petunjuk. Kemudian carilah kalau kita menggunakan oli eksternal, oli yang bermerek, oli yang sudah bernama gitu. Jangan sampai mengganti oli yang tidak terkenal merek atau brandnya. Dan juga saat-saat seperti zaman sekarang ini banyak oli-oli itu yang dioplos, yang palsu. Belilah pada toko-toko yang sudah terkenal atau dealer-dealer yang dipercaya di situ. Nah, itu saran saya, dan gantilah itu tadi secara berkala, secara beraturan, baik secara mandiri ataupun kepada yang ahlinya. Nah, demikian rekan-rekan ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat buat semuanya. Subscribe, tekan loncengnya, nantikan video saya untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.